Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan fasilitas dalam kehidupan ini, terutama masih diberikan nikmat iman, yang nikmat iman itu tidak bisa diberikan kepada siapapun, karena sesungguhnya Allah yang menentukan seseorang itu beriman atau tidak, meskipun kita mencoba untuk membuat orang lain itu mengikuti kita atau istilahnya beriman. Yang kedua, kita juga harus mensyukuri yang kedua yaitu bahwa kita masih diberikan nikmat hidup di dunia ini. Karena banyak di antara kita yang kemarin ikut Ramadan, hari ini atau bulan ini, tahun ini ternyata sudah tidak bisa ikut lagi karena sudah pindah ke alam lain. Dan insya Allah kita juga semua akan mengikuti, kita akan pindah ke alam lain. Pindah ke alam lain itu sebenarnya tergantung bagaimana persepsi kita menikmati atau merasakan yang namanya kehidupan. Kehidupan itu kalau kita rasa dulu waktu kita di alam janin, waktu kita masih menjadi seorang jabang bayi yang ada di dalam janin, itu dulu yang kita makan itu cuman apa? Cuman berasal dari air atau darah haid ibu kita. Itu udah enak banget. Gimana? Itu nggih. Ya enggak? Tapi waktu itu mengkonsumsinya tidak menggunakan mulut, tapi menggunakan tali pusar. Enak banget. Iya enggak? Hah? Loh, kalau mau ngerasain silakan monggo. Hah? Dicoba dulu tuh enak banget. Makanan favoritnya darah haid itu luar biasa. Nah, setelah itu khawatir kalau misalnya masuk ke alam dunia kan sudah tidak ada darah haid lagi. Ternyata masuk ke alam dunia makanannya tambah banyak. Gimana? Bukan cuma darah haid aja. Darah haid malah nggak mau kita makan. Gimana? Sekarang makan macam-macam ya enggak? Tongseng, sate, bakso, ya enggak? Dimsum, mie ayam, ya enggak? Sampai kadang itu yang haram kodok aja dimakan juga. Tapi jangan ya, umat Islam itu harusnya jangan menuruti yang namanya hawa nafsu karena dia ingin merasa puas. Ingat bahwa sesungguhnya yang namanya kehidupan itu ada yang menguasai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus ingat bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini sebenarnya hanya cobaan, ujian untuk sebenarnya apa? Sebenarnya nanti hasil dari ujian ini apabila kita melaksanakannya dari ujian ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih luar biasa dibanding di dunia. Kalau ibu dan bapak merasa bahwa punya target bahwa saya pengen punya kehidupan yang mapan di dunia, hati-hati, siap-siap kecewa. Kenapa kok kecewa? Karena begitu jelasnya Allah bilang, begitu jelasnya Allah berfirman di dalam Quran, bahwa sesungguhnya yang namanya seseorang itu yang mempunyai nyawa pasti akan merasakan mati. Begitu juga nanti kalau di akhirat. Kenapa akhirat itu adalah suatu dambaan yang luar biasa? Karena itu tempat di mana sesungguhnya kenikmatan atau yang namanya kenyamanan, yang namanya keidealan yang luar biasa besar.
Bapak Ibu di sini kan merasa tidak enak kan? Kalau ternyata divonis kamu masuk surga cuman sehari. Sehari. Meskipun seharinya di sana itu berapa tahun? 1000 tahun. Lah kalau sudah 999 tahun, 9 bulan, itu 3 bulan udah merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kontraknya udah mau habis. Ya betul. Oleh karenanya makanya yang namanya kehidupan yang ideal itu bukan di bumi tapi nanti di akhirat. Karena akhirat itu kekal. Kalau kehidupan di dunia ada waktunya. Oleh karena itu jangan terlalu berharap sama kehidupan dunia untuk memuaskan kehidupan diri, memuaskan hawa nafsu. Karena biasanya orang yang senantiasa berpikir seperti itu punya pencapaian seperti itu biasanya nanti pada suatu saat akan kecewa. Makanya bulan Ramadan ini kita diperintahkan sama Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sesungguhnya musuh yang paling luar biasa besar itu bukan musuh yang kelihatan gitu Bapak Ibu. Musuh yang paling luar biasa besar itu adalah karena adanya dorongan keinginan diri untuk dipuaskan. Itu nggih. Umat Islam itu tujuan hidupnya itu yang penting, kita sering dengar nggak? Yang penting Allah ridho. Bukan yang penting saya puas atau yang penting saya ridho, bukan. Yang penting Allah ridho. Karena besok pada saat kita dijemput pada saat sakaratul maut. Coba. Pada saat sakaratul maut itu kebiasaan kita setiap hari yang bergantung kepada sesuatu itu akan kelihatan pada saat sakaratul maut. Kalau kita biasa meminjam uang kepada seseorang karena kita sudah pernah diberikan uang sama orang tersebut, pada saat sekarang misalnya dalam keadaan susah kita ingat sama dia, tapi yang jadi pertanyaan, apakah dia pasti ingat sama kita? Tidak. Belum tentu. Itu manusia. Pada saat sakaratul maut kita memanggil orang, minta tolong, tidak akan bisa menolong. Yang dia bangga dengan banyaknya amal karena dia pengen ria, tidak bisa amalnya itu menolong. Yang bisa menolong itu cuma Allah. Karena mulai dari sekarang kita harusnya bergantung, dijadikan punya sifat diri ini untuk hanya bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa sedikit pun kita merasa sedih. Kenapa? Karena kita yakin, karena kita sudah merasakan bahwa sampai saat ini siapa yang paling berjasa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita? Bukan makhluk. Kalau bisa seperti itu, ya, insya Allah pada saat sakaratul maut yang disebut Allah, karena sudah bergantung sama Allah. Itu yang penting. Ya Allah, saya pasrahkan ya Allah. Saya hanya bergantung, saya hanya minta tolong-Mu ya Allah. Saya cuma hanya minta pertolongan-Mu ya Allah. Mudahkanlah sakaratul maut ini. Cuma hanya Allah. Karena kebiasaannya bergantung sama Allah. Tapi kalau kebiasaannya bergantung sama makhluk, yang saya udah kalau roti flu nih gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau bergantungnya sama makhluk, bahkan kita sering pada saat seseorang itu sakit, kita menemaninya siang dan malam di rumah sakit, delalai yang nunggu itu capek pulang, pas pulang sakaratul maut, nggak ada yang nemenin. Mau bergantung sama siapa? Ya betul. Tapi kalau bergantungnya sama Allah, Allah itu terus ada di dalam hati, tidak pernah merasa sepi. Itu kehidupan ini.
Kita cuma hanya ingin menikmati ini. Ya Allah, saya hanya menikmati karena dia juga yang pertama kali menghidupkan bukan sendiri saya sendiri, bukan, tapi Allah. Begitu. Nah, jadi itu yang penting ya, ilmu tauhid yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai umat muslim ya, sehari-hari. Karena tauhid ini penting untuk apa? Untuk bisa membuat kita selalu bisa bergembira dan tidak akan pernah menuntut apapun yang tidak sesuai dengan keinginan. Dalam bulan suci Ramadan ini sebenarnya ada banyak hal yang Allah kasih kepada kita. Sebenarnya topik hari ini saya itu kemarin diperintahkan atau dijadwalkan sebenarnya mengisi mengenai sejarah ya. Sejarah Masjid Nurul Huda sama gedung TPA itu. Mungkin saya akan mengisi sedikit karena kebetulan kalau bagi Bapak dan Ibu yang belum tahu, alhamdulillah dulu tuh saya di sini tahun 94 sampai 97 awal itu saya menjadi ketua remaja masjid di Masjid Nurul Huda ini. Kebetulan saya tinggal bersama yang Sastro Wiharjo, ya, Sastro Wiharjo yang ada di tempatnya almarhum Pak Miarto itu dulu tinggalnya di situ. Ya, selama dari tahun 94 sampai 97 awal. 97 akhirnya saya pindah ke Tanggungan di Mancasan sana di mana Patangpuluhan. Oke. Terus akhirnya saya menetapnya sekarang pindah ke Mantrigawen di Jorong Beteng Panembahan itu dengan ibu. Nah dulu bapak itu bercerita kalau nggak salah itu masjid ini memang tanahnya Mbah Putri. Ya jadi Mbah Putri punya tanah, terus bapak saya yang membangun. Saya waktu itu masih SD. Bapak saya pulang haji itu sama Simbah. Bapak saya haji sama Simbah itu kalau nggak salah tahun 82. Saya masih SD kelas 2. Ya, jadi tanah ini awalnya mulai dikasih pondasi itu kalau nggak salah sekitar tahun 78. Ya, 78 masih ada pondasi, masih belum berbentuk bangunan. Terus setelah itu baru saya pernah 1 bulan itu ada di sini tahun 1984 itu sudah ada bangunan, sudah ada masjid yang tengah ini, ya, masjid kecil gitu ya. Nah gitu, tahun 84. Terus akhirnya berkembang, saya lulus, terus akhirnya saya tidak memantau. Nah pada tahun 1998 itu bapak punya ide karena tanah di masjid ini merupakan wakaf miliknya Mbah Putri, yang Putri. Nah sebenarnya tanah TPA itu sebenarnya kepunyaannya Pak D.S. Wajimanto. Ya, terus punyanya bapak saya itu yang di tempat Pak D.S. Wajimanto itu. Cuman Pak D. Waji itu minta ditukar. Nah, ditukar karena kalau dia mau bangun rumah dan bangun ruko kan lebih enak kalau lewat dekat jalan. Ya. Terus kalau yang mau bangun gedung TPA kan di dalam gitu loh. Nah, akhirnya ditukar. Oke, ditukar terus akhirnya kita setuju menukar, terus sudah disertifikatkan masing-masing. Tapi sampai sekarang itu saya tidak tahu sertifikatnya itu di mana. Sertifikatnya itu nggak tahu kemana. Di rumah itu nggak ada. Jadi sedang dicari itu sertifikatnya ini. Padahal saya juga dulu saya bayarin PBB, tapi sekarang nggak bayar PBB karena sebenarnya bapak sudah mewakafkan di kampung, gitu. Nah jadi gedung TPA ini sebenarnya itu terpisah dengan masjid. Karena tanahnya Simbah sini, tanahnya bapak sana. Nah bapak dulu sebenarnya diminta untuk gimana caranya untuk membangun TPA. Oke. Nah terus bapak punya ide untuk membangun gedung TPA. Ya enggak? Membangun gedung TPA. Dulu namanya itu sebenarnya mau saya kasih Sastro Wiharjo, tapi kepanjangan. Sastro Wiharjo kan kepanjangan kan gitu kan. Nah terus namanya akhirnya dikasih nama Bikun. Bikun itu nama Mbah Kakung, bapaknya bapak saya pada waktu kecil. Jadi namanya Bikun Sastro Wiharjo. Nah, tapi tulisan Bikun itu kalau dulu saya ikut rembugan ya, karena saya belum lahir ya. Namanya harusnya bukan Bikun. Tapi saya berikan Sabikun. S-A-B-K-nya pakai Q. Karena di Qur'annya Sabikun. Bukan Bikun Pak, malah kayak Buddha kan itu kan, biksu kan itu kan. Bukan seperti itu. Kalau dulu saya ikut rembukan loh. Tapi kan saya belum lahir. Ya enggak? Nah, jadi kan nggak bisa protes. Nama saya juga seperti itu, Bikuning juga sama begitu kan.
dinikmati aja kan gitu kan. Yang penting kan iman, ya enggak? Yang penting iman. Jadi gedung TPA itu selesai, dulu itu dibangun 98 setelah saya itu lulus kuliah, menghabiskan dana 110 juta. 110 juta itu luar biasa murah dibanding yang lain, karena ada orang yang membangun cuman hanya rumah petak saja yang tidak tingkat aja 40 juta habisnya. Ini 110 juta alhamdulillah. Gitu. Nah ya, nah akhirnya gedung TPA ini diserahkan ke kampung, ya enggak. Waktu itu masih ada Mbah Putri, ada Mbah Jito juga almarhum, diserahkan untuk kegiatan kampung. Jadi kita sebagai keluarga Sastro Wiharjo, keluarga Bikuning, itu memberikan TPA ini untuk kemaslahatan di masjid, gitu ya. Nah kemarin ada polemik gimana kalau misalnya dijadikan masjid dan segala macam. Saya tuh berpikir karena kemarin itu niatnya awalnya bapak itu membangun karena untuk kepentingan pendidikan, jadi kadang rasa-rasanya kok agak harus dipertimbangkan gitu ya. Karena dari sini sama sana itu berbeda ininya, peruntukannya. Kalau toh misalnya dulu mau dijadikan satu, pasti bapak akan melebarkan masjid, bukan membangun gedung TPA, misalnya gitu loh ya. Tapi itu kan tentatif ya. Pada perkembangan zaman nanti, wallahu alam seperti apa nantinya akan kita lihat nanti. Tapi ibu juga berpesan kalau bisa tuh jangan selama ibu masih ada kalau bisa tuh jangan dirubah atau dirobohkan atau diganti masjid. Meskipun saya sih ya, karena kita sudah menyerahkan ke pihak takmir, kayaknya monggo. Cuman kan mungkin hati seorang ibu kan gimana caranya supaya tidak sedih kan begitu, ya enggak. Jadi ya sementara waktu digunakan untuk yang baik dulu ya. Ini bisa digunakan untuk pengajian, untuk pendidikan, atau untuk musafir yang mau menginap di sini, silahkan. Siapa tahu itu bisa menambah kas-kas ataupun pundi uang untuk kas masjid begitu, ya. Jadi begitu. Jadi sekilasnya seperti itu ya. Jadi sejarahnya itu dulu bahwa bapak itu bangun karena merasa kita pengen bangun TPA. Nah dulu karena kita juga merasa bahwa tidak kompeten dalam hal pengurusan administrasi TPA, kita tanya-tanya, kok kayaknya sulit gitu ya. Sehingga kita akhirnya hanya bisa menyerahkan gedungnya saja, bukan TPA-nya. Akhirnya TPA-nya dibangun oleh almarhum Mbah Jito dengan nama TPA Nurul Akmal, seperti itu. Insya Allah sampai sekarang masih bisa berjalan, masih nggih? Nah itu. Jadi itu sejarah singkat. Dan yang akhirnya sampai saat ini begitu besarnya seperti ini, saya sudah tidak mengikuti perkembangannya lagi ya. Nah, alhamdulillah katanya masjid ini menjadi masjid yang termasuk salah satu yang terbaik di daerah Bantul, gimana? Ya enggak? Alhamdulillah ya. Ya. Terbaik itu jangan cuman hanya karena fasilitas. Terbaik itu juga harus dilihat dengan apa? Saling ukhuwah antar sesama jamaah. Jamaah yang baik itu adalah jamaah yang saling membantu, saling menasihati untuk menetapi kebenaran dan sabar. Bukan jamaah mang elek-elek wong liya, enggak ya. Gimana? Gitu. Nah, itu loh. Bukan jamaah yang merasa dirinya lebih unggul, bukan. Ya, tapi saling membantu untuk supaya apa? Untuk bisa sama-sama meraih ridha Allah dan akhirnya bisa mendapatkan surganya Allah di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, saya di sini tadi saya kira yang hadir di sini itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda itu maksudnya yang umurnya sekitar 17 sampai 20 tahun. Kebanyakan gitu kan. Tapi karena ya anak-anak muda ya pitulas ya sekarang pitulas mancik nggih sekarang ya. Mancik nopo nggih mboten ngertos niku nggih. Gitu. Ah, niku. Tadinya saya mau memberikan sedikit pengertian ya. Kalau kemarin Mas Cendika kan minta saya diberikan sedikit mengenai masalah IT. Kebetulan kan saya juga mulang di Manguntapan sini ada universitas yang namanya UTDI. Ini UTDI ya, nanti bisa dibagi. UTDI. Jadi UTDI ini salah satunya itu ada Fakultas Manajemen dan Bisnis. Di situ ada 2 jurusan ya, jurusan bisnis digital dan manajemen retail. Ya. Nah, kebanyakan jurusan bisnis digital dan manajemen retail itu berkecimpung dalam bidang apa? Dalam bidang yang hal hubungannya sama digital, seperti HP digital. Nah, sebenarnya hari ini saya ingin memberikan sedikit pengetahuan mengenai digital marketing.
Ada yang sudah tahu di sini Bapak Ibu yang pernah dengar digital marketing itu apa? Hah? Itu makanan apa gitu? Hah? Hah? Belum tahu nggih? Belum tahu nggih? Nah, perkembangan zaman sekarang, kira-kira siapa di sini Bapak Ibu yang anti pakai HP? Ada yang nggak pakai HP? Wah, luar biasa. Anti napa mergo ora duwe, Pak? Ya ora apa-apa. Sing nggo liyane wae, nggih mboten, Pak? Heeh. Timbang tuku HP, tuku TV kan nonton-nonton ngene ya toh. Tapi kebanyakan di sini 90% saya yakin pakai HP, nggih mboten? Nah, sekarang kalau lihat HP, yang dilihat banyaknya apa? TikTok. Nah, ibu-ibu apa lihatnya? Hah? Hah? Bu? Ibu lihat HP? Lihat HP mboten? Hah? Lihat HP itu bukan HP-nya dilihatin gitu, bukan. Hah? Lihat HP enggak di sini? Hah? Enggak punya tapi jualan. Jualan HP. Hah? Ibu-ibu enggak ada yang punya HP? Jarang pakai HP? Ada kan yang pakai HP ya? Siapa yang suka WA-an? WA-an. Wah, aku WA ra nganggo HP. Iso. Iso. Wah, ana sing wis selfie barang jarene Pak Kasilan iki luar biasa. Nggih mboten? Iya enggak? Jadi di sini tuh bisa selfie, bisa WA-an, bisa tanya kabar-kabar, gosip aja bisa di sini, nggih mboten? Nggih mboten? Tahu keadaan negara aja bisa dari HP ini. Sekarang kebanyakan, nah yang jadi jeleknya ini, Indonesia itu merupakan pemenang nomor 1 orang masyarakatnya itu yang paling sering lihat HP itu Indonesia. Malaysia kalah, Singapura kalah. Gimana? Coba anak sekolah pulang lihatnya apa? HP. Jarang anak pulang sekolah lihat sawah. Gimana? Ada di sini anak pulang sekolah lihat sawah? Hah? Gak ada tuh. Gimana? Ternyata HP itu luar biasa nggih Bapak Ibu. HP itu sekarang semuanya pakai HP. Bahkan kadang-kadang sekarang orang nggak bawa uang pun, yang penting bawa HP bisa bayar. Gimana? Yang gimana? Kecuali bayar utang. Ya enggak? Untuk HP orang iso bayar utang, untuk HP yo. Gimana? HP-nya dijual terus bayar utang kan bisa kan ya enggak? Sebenarnya kan? Nah, karena sekarang sudah zamannya pakai yang namanya digital HP, segala sesuatu sekarang sudah, kalau kita berkomunikasi, kita bisa mengetahui informasi itu menggunakan handphone HP. Tadi bapak-bapak bilang yang dilihat TikTok. Ya, kalau ibu-ibu mungkin WA, atau yang dilihat Yahoo, atau yang dilihat YouTube, atau yang dilihat Instagram. Tahu nggak itu? Nggak tahu nggak? Nek WA tahu ya? WA tahu nggak? WA tahu? Tahu kan? Yang suka WA-an siapa? Hah? Kira-kira yang suka WA-an ada HP-nya nggak? Hah? Nek orang-orang HP ini luar biasa, berarti itu ilmunya harus saya belajar itu. WA-an ra nganggo HP gitu. Hah? Luar biasa itu. Nah, karena semuanya sudah pakai HP, makanya segala sesuatu sekarang bergantung sama HP, termasuk nggih, jualan. Nah, siapa yang di sini tahu Shopee? Ibu-ibu tahu Shopee? Tahu Shopee? Nek bapak tahu sapi? Hah? Di Shopee itu boleh jual sapi loh Pak. Boleh. Ya enggak? Cuman nanti dilihat siapa yang mau beli kan gitu kan. Ya enggak? Apalagi menjelang ajan kurban. Nah, Shopee itu salah satunya adalah alat untuk digital marketing. Marketing itu bahasa Inggris nih Bapak Ibu. Marketing itu kalau bahasa Indonesianya itu apa kalau marketing? Pemasaran. Kita itu setiap hari memasarkan loh. Bahkan Allah itu memasarkan ayat-ayatnya kepada orang semua ya yang ada di bumi ini supaya mengajak mereka beriman. Dibuka itu sama Allah. Sekarang yang namanya Quran itu bisa dibuka di mana aja di internet. Tapi masalah iman,
itu adalah tanggung jawab Allah, kehendak Allah. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk beriman. Bahkan Kanjeng Nabi aja tidak bisa memaksa yang namanya pamannya siapa? Abu Thalib untuk menyatakan dirinya iman. Itu ya. Jadi Allah pun juga memasarkan ayat-ayatnya kepada seluruh umat manusia agar apa? Agar bisa agar bisa jauh dari yang namanya kesedihan dan ketakutan. Orang beriman itu cirinya dia tidak berani sedih, tidak berani takut, karena dia mengedepankan rasa syukur bahwa dia bisa hidup di muka bumi ini tidak lain tidak bukan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena orang tua kita, mungkin perantaraan orang tua kita, tapi orang tua kita kan cuma hanya perantara, bukan yang menghidupkan. Seperti itu, nggih. Nah, Allah pun memberikan Allah pun melaksanakan pemasarannya mengenai orang-orang yang nanti akan dijamin untuk tidak akan pernah takut dan tidak akan bersedih hati kalau dia beriman. Gitu ya. Nah, kita sebagai manusia juga memasarkan diri. Saya kok bisa dipanggil di sini sama Mas Cendika? Ya kan? Karena mungkin Mas Cendika melihat sesuatu yang ada di internet, yang ada di dunia maya, yang ada di online, ternyata ada saya. Nah, itu salah satunya pemasaran seperti itu. Sehingga saya akhirnya bisa dipanggil ke sini. Padahal belum pernah bertemu saya. Cuman hanya melalui internet dan HP. Itu luar biasanya sekarang yang namanya zaman online. Zaman digital. Nah, di UTDI ini itu ada program-program yang sekarang berkutat di bidang digitalisasi. Bagaimana caranya membuat anak-anak kita itu bisa melek informasi. Asal tahu saja UTDI apalagi jurusan manajemen retail itu satu-satunya di Indonesia yang dia itu mengandalkan analisis data sama digitalisasi sebagai core-nya, sebagai tujuan utamanya untuk bisa memenangkan persaingan di internet. Salah satunya itu. Ya enggak? Nah, mungkin Mas Hanif sama Mbak Bita bisa disebar nih Mas nih. Ini ada sedikit brosur ya dari saya. Siapa tahu Bapak dan Ibu bisa mempertimbangkan ke Bapak-bapak. Ini Mbak Bita nih, tolong Mbak, nih anak saya ya. Ini coba nih disebarkan. Siapa tahu ada yang mau kuliah di UTDI, silakan. Nah, UTDI ini tetap dibangun tapan nggih di Blok O niku lho nggih. Di Blok O. Siapa yang mau silakan. Tapi kalau misalnya yang enggak mboten napa, silakan. Enggak mesti harus semua nggih. Kalau misalnya yang merasa sudah umur 70 tahun enggak mau kuliah nggih mboten napa-napa nggih. Paling kuliah subuh nggih mboten. Nggih. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi digital marketing itu Bapak Ibu adalah bagaimana caranya kita bisa menang persaingan dalam pemasaran bukan cuma di lokal, tapi kita memasarkan sampai ke seluruh dunia. Karena internet itu mendunia 24 jam 7 hari. Ya, 24 jam 7 hari. Pemasaran sekarang bisa offline, di ruko-ruko, di toko-toko, di mall, bisa. Tapi untuk jauh lebih sempurna, untuk jauh bisa menjangkau, kita perlu strategi online yang bisa menjangkau orang lain. Saya beli HP ini di Jakarta melalui online Shopee. Coba, online Shopee. Saya tidak pernah ketemu tokonya. Saya tidak pernah ketemu lihat barangnya, tapi dikirimkan langsung ke rumah. Melalui apa? Melalui online. Itu salah satunya digital marketing. Terus kuliah. Yang putih aja nih, guys. Yang putih aja nih. Tapi kita lihat yang namanya digital marketing pertama harus ada strategi. Terus bagaimana membangun konten. Terus kita melihat kira-kira yang dibutuhkan sama orang banyak itu apa. Sehingga kita nggak asal menjual. Karena antara bapak dan ibu itu kadang-kadang yang dibutuhkan macam-macam, nggih. Jangan menjual sesuatu yang tidak dibutuhkan sama orang. Itu yang namanya digital marketing. Sehingga kita belanja barang sesuai dengan apa yang diinginkan banyak orang. Karena di digital marketing di situ ada yang namanya riset, analisis, di mana banyak orang yang membeli dan yang menjual.
Gitu ya. Nah, jadi digital marketing sekarang itu semuanya sudah pakai HP. Bahkan bayar aja pakai kris. Gimana? Pakai kris gimana nggih? Nah, itu. Nah, jadi sekarang sudah menggunakan yang namanya handphone. Ada juga yang menggunakan PC lab, komputer PC. Tapi sekarang sudah ketinggalan zaman dibanding yang menggunakan HP. Karena sudah zamannya informasi seperti ini. Tapi ya itu tadi, ada etika dan hukum ya. Kalau kita menggunakan HP, jangan sampai disalahgunakan HP tersebut untuk hal-hal yang bersifat penipuan. Karena banyak diantara konten-konten tersebut sifatnya itu menipu. Jadi kita harus hati-hati dalam hal ini. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu sekelumit ya dari saya mengenai digital marketing. Nah, waktu kira-kira tinggal 10 menit lagi. Saya isi sedikit ya Bu, Bapak, mengenai ibadah suci di bulan Ramadan. Sebentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena tinggal 10 menit lagi, saya isi sebentar mengenai bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, ayat yang sering kita dengarkan dalam bulan Ramadan itu adalah surat Al-Baqarah ayat ke-183. Yaitu di situ akan menjelaskan mengenai tujuan tertinggi dari puasa. Tidak lain tidak bukan menahan hawa nafsu, tapi menjadi pribadi yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang merasa dirinya beriman, hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu takwa. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, karena ini perintah Allah, Allah yang mewajibkan puasa. Di sini orang-orang beriman diuji keimanannya, mau nurut sama perintah Allah atau menuruti hawa nafsu. Kalau mau menuruti hawa nafsu, dia akan melanggar perintah Allah. Dan dia ternyata tidak termasuk orang yang beriman. Intinya gitu. Jadi takwa itu adalah bagaimana caranya kita lebih mengedepankan apa yang diperintahkan Allah dibanding apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu keinginan. Karena sesungguhnya hawa nafsu keinginan itu yang buat kita sering menjadi sedih, sering menjadi marah, sering menjadi takut. Itu gara-gara hawa nafsu keinginan. Itu yang pertama nggih Bapak Ibu. Jadi tujuan perintah Allah itu adalah supaya kita takwa, supaya tidak menuruti keinginan hawa nafsu. Yang kedua yang jadi pertanyaan, kenapa kok puasa diwajibkannya itu di bulan Ramadan? Kenapa kok di bulan Syawal tidak? Kenapa kok tidak di bulan Zulqa'dah? Kenapa kok tidak di bulan Muharram? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena di bulan Ramadan itu merupakan sejarah yang luar biasa bagi umat Rasulullah Muhammad SAW, di mana di situ pertama kali diturunkannya petunjuk, yaitu Al-Qur'an. Itu di bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu di bulan Ramadan. Sebelumnya tidak ada petunjuk buat kita. Lupa itu Injil, Pak. Lupa itu Taurat, Pak. Injil, Taurat, Zabur itu kepunyaan orang-orang keturunan Bani Israel.
bukan disebarluaskan dari kalangan Bani Israel. Semua Taurat, Zabur, dan Injil hanya diperuntukkan oleh kaum keturunan Bani Israel. Jadi kalau masyarakat Arab yang bukan Bani Israel, dia tidak berhak untuk mengimani itu karena bukan Bani Israel. Jadi yang sekarang itu kadang salah kaprah gitu. Nah, sekarang ada yang namanya Al-Quran. Karena di Al-Quran ibu dan bapak sering mendengar ya ayyuhan nas, hai manusia. Tapi kalau di Injil, Taurat, dan Zabur pasti akan ada kalimat ya Bani Israel, pasti begitu. Tidak ada ya ayyuhan nas. Seperti itu. Jadi karena luar biasanya Allah akhirnya memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa terlepas dari kesedihan, kecemasan, ketakutan dalam kehidupan dunia ini menuju sesuatu yang menggembirakan. Selanjutnya yang ketiga, nah ini luar biasanya sayang Allah kepada kita di bulan suci Ramadan ini, bahwa ternyata Allah itu kalau memerintahkan sesuatu itu inginnya yang mudah, bukan yang sukar, sulit, bukan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185 sebagian ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit, ada yang sakit di sini, atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, boleh. Maka wajib baginya berpuasa. Kapan? Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Tidak harus dipaksakan puasa. Apalagi ada bapak-bapak yang sepuh yang sudah tidak kuat berpuasa, ibu-ibu tidak usah berpuasa, bisa membayar fidyah. Makanya di sini ada kalimat yang luar biasa. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Bapak ibu yang lagi safar keluar daerah, tiba-tiba sholatnya itu mepet, bisa dijamak qashar. Tidak harus selalu tepat waktu, tidak. Karena Allah menghendaki kemudahan dibanding kesukaran. Bagi bapak ibu yang tidak sanggup untuk berdiri, cuman hanya berbaling, sholatnya bisa dengan isyarat, dengan berbaring. Kenapa? Karena Allah menghendaki kemudahan dibanding kesukaran. Asal niatnya itu ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, nah ini luar biasa. Puasa itu mendekatkan hamba dengan Tuhannya. Maka Allah pasti akan mengabulkan doa. Allah berfirman dalam sebagian ayat ke-186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'in idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah bilang, ini berkaitan dengan ibadah puasa kita nih Bapak Ibu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kenapa kau bertanya? Karena mereka bertanya, ini siapa sih yang memerintahkan kita puasa? Siapa? Makanya Allah langsung jawab, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Bukan jawabannya bahwasanya menurut perantaraan Nabi Allah itu dekat. Tidak, tapi Allah bilang bahwa aku dekat. Langsung disuruh ngomong, kita langsung disuruh berhubungan kepada Allah langsung, tanpa perantara. Luar biasanya dulu. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Artinya apa? Ternyata doa itu kita bisa memanage agar bisa jauh lebih dikabulkan. Allah bilang, kalau mau dikabulkan, maka kerjakanlah perintahku. Perintah Allah itu setidaknya ada dua, yaitu perintah yang wajib dan perintah yang sunnah. Dalam keadaan kita berpuasa, kita melaksanakan perintah wajib apa sunnah ini Bapak Ibu di bulan Ramadan? Wajib. Apabila kita dalam keadaan beribadah, wajib. Dan kita berdoa akan jauh lebih
besar porsinya untuk dikabulkan dibanding pada saat kita berdoa dalam keadaan tidak beribadah. Yang wajib akan jauh lebih bagus, yang sunnah lumayan, yang tidak beribadah ya kadang-kadang dikabulin, kadang-kadang enggak. Jadi ini momen luar biasa dalam bulan Ramadan. Kita sekarang itu dalam keadaan beribadah. Dalam keadaan beribadah mohon kepada Allah. Memohon itu memohon yang bagus ya, bukan ngarani loh ya. Kan ada yang kayak nyuruh kan gitu kan. Ya Allah, aku mohon mobil warna merah yang depannya itu bagus. Wah, pokoknya lampunya itu terang kalau nyala segala macam. Wah, dikira Allah nggak tahu. Ya. Doa itu kayak seperti Nabi Musa. Pada waktu dia sangat kehausan dikejar-kejar pasukan Fir'aun itu. Ya, pada waktu dia habis membunuh salah seorang itu, dia kan lari kan ya. Lari untuk akhirnya bertemu dengan Nabi Syuaib yang akhirnya nanti menjadi mertuanya. Itu dalam keadaan haus, lapar, sudah beberapa hari dia nggak makan karena lari. Dia cuma hanya berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan kepada aku ya Allah. Kenapa? Karena Nabi Musa tahu apa yang terbaik buat dia. Bukan ngarani. Ya Allah, ini orang kara aku rasa seneng ya Allah. Ini orang kara aku enggak. Itu kan berarti kan memerintah, siapa yang merintah? Keinginan kan itu kan. Supaya saya ridho kan, bukan supaya Allah ridho kan. Nah itu loh. Hati-hati nggih Bapak Ibu. Dalam berdoa itu di dunia ini setidaknya bagaimana caranya supaya Allah itu ridho, bukan kita ridho. Ada kurang satu menit. Ye, maturun sangat. Jadi gitu nggih Bapak Ibu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mari kita tutup pengajian kita kali ini dengan membaca doa berbuka puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baik, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat. Ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun panjenengan Kansila Bapak Hadir Syahid Kuning, kemana langsung Bapak Ustaz bahwa dilakukan akan panjenengan lan